Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Andrian dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan materi KD 3.2 yaitu modernisasi dan juga westernisasi. Pertama, globalisasi dalam perubahan sosial. Pada perubahan sosial pasti berhubungan dengan modernisasi yang menimbulkan keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Bisa juga terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, atau mungkin diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Ide globalisasi. Apa sih ide globalisasi? Ide globalisasi adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Jadi, kita harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Ada dua kultur yang mampu untuk mampu menyiapkan diri. Yang pertama yaitu kultur shock, yaitu keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur budaya yang ada dengan unsur budaya yang datang sehingga menimbulkan ketidakselesaian oleh masyarakat. Yang kedua yaitu kultur lag, ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang dan tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Kita bisa lihat di sebelah yaitu ciri budaya tradisional yang masih murni dan juga ciri budaya modern yang sudah tercemar oleh globalisasi. Baik, pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modo yang artinya cara dan juga ernus yang artinya periode. Jadi modernisasi adalah waktu masa kini atau proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, atau mungkin perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Berikut beberapa pengertian dari para ahli yaitu Kuncharaningrat yang menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Yang kedua ada Augsburg dan Nimkov. Modernisasi merupakan pengarah masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Selanjutnya ada bentuk perubahan dalam modernisasi, yaitu direct exchange. Yang pertama aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial ekonomi dan psikologi masyarakat. Yang kedua ada aspek unsur organisasi sosial, proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern yaitu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan. Memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Yang kedua ada sikap mental, yaitu kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Yang ketiga, syarat modernisasi, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data yang baik dan juga terpusat, iklim yang kondusif, terutama media, tingkat organisasi disiplin yang tinggi, desentralisasi wewenang. Selanjutnya ada gejala modernisasi. Apa sih gejalanya? Yaitu dipicu dari bidang sosial, munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, adanya gejala urbanisasi. Dari bidang ekonomi, munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan juga jasa. Yang terakhir ada bidang politik, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, serta berlakunya hukum secara sistematis. Kita bisa lihat yaitu contoh dari konsumerisme di zaman modernisasi ini, dan juga teknologi penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Apa sih dampak modernisasi? Dampak positifnya yaitu memperkuat integrasi dalam masyarakat, memajukan bidang industri, memajukan bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesadaran politik dan juga demokratis.
Selain itu, ada juga dampak negatif, yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, muncullah kriminalitas, kenakalan remaja, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Berikut gambar di samping adalah contoh modernisasi di bidang transportasi. Baik, materi yang kedua ada westernisasi. Apa sih westernisasi? Westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai. Westernisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan negara barat. Misalnya gaya hidup mewah, hedonisme. Yang kedua ada mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat ada perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di berbagai negara-negara di barat. Yang terakhir ada masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis atau berkurang. Apa sih perbedaan modernisasi dan westernisasi? Kalau modernisasi yaitu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Yang kedua, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan kalau westernisasi yaitu mutlak pembaratan, mutlak dari negara-negara barat. Muncullah westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Persamaannya yaitu modernisasi, westernisasi dan sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Sama-sama memiliki unsur dari dunia barat, sama-sama mempunyai hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Baik, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.